Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini bersama aku Andi. Video kali ini kita akan belajar lagi bagaimana color grading di DaVinci Resolve. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Untuk tutorial kali ini kita akan grading footage dari Canon. Di sini ada 3 footage, 1, 2, 3. Kalau yang ini sama ya teman-teman, cuman aku cut-cut aja. Ini seperti adegan perang ya teman-teman, kita akan lihat dulu, kita akan tonton. Nah, nanti kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita akan coba belajar bagaimana kalau kita color grading film, di sebuah film. Ada beberapa shot atau di satu scene ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, untuk color management, saya menggunakan DaVinci White Gamut, lalu untuk outputnya ke Reaction Online. Oke, di sini aku akan berikan tips ataupun cara jika teman-teman grading sebuah film dalam satu scene ya teman-teman. Jadi kita akan gunakan cara yang namanya group shot atau group scene ya kita bilang. Aku akan tandain semua shot di sini ya teman-teman. Lalu akan klik kanan. Lalu kita akan tambahkan dia ke add into new group. Di sini aku akan kasih namanya ya war ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, di sini bisa lihat ya. Jadi di sini ada tanda seperti rantai ya teman-teman, bisa dilihat. Dan di sini teman-teman ada 4, biasanya di sini akan ada 2 kan, ada clip dan ada timeline. Maaf, ada clip dan timeline. Dan di sini sekarang ada 4. Ada pre-clip, ada clip, ada post-clip, dan di sini ada timeline. Oke. Jadi fungsinya apa? Kita akan jelasin sembari jalan ya teman-teman. Oke, di sini untuk pre-clips. Jadi pre-clips ini sifatnya adalah keseluruhan. Jadi kita adjustment di note sini nanti akan efeknya ke seluruh footage yang udah kita bikin grup war tadi. Lalu untuk clip ini individual, lalu untuk post clip ini keseluruhan juga. Oke. Jadi kita ke pre, kita ke color space transform teman-teman. Ini diambil dengan Canon, lalu ke Canon Log 2, lalu untuk outputnya karena kita menggunakan DaVinci White Gamut, kita gunakan DaVinci White Gamut di sini. Lalu tone mappingnya aku matiin. Oke, aku kasih di sini IDT. Oke, lalu kita ke selanjutnya post clip. Post clip ini aku juga akan masukkan color space transform. Di sini aku kasih nama ODT dari DaVinci White Gamut. Kita ke Rec 709 dan Gamma 2.2. Oke, teman-teman bisa melihat kan di sini berubah semua. Nih, jadi udah ke convert ke Rec 709. Oke, jadi di mana kita akan kerjakan correction lalu look development-nya. Untuk correction kita akan gunakan di clip. Jadi kita akan correction per footage. Lalu untuk look development kita akan gunakan post clip. Oke, kita akan kerjakan dulu untuk look development-nya teman-teman di sini ya. Aku akan tambahkan note di sini. 3 notes. Di sini aku akan kasih linear. Sorry. Ya. Lalu di sini ada X. Lalu di sini film look. Oke, kita ke color space transform teman-teman. Jadi dari Rec 709, lalu kita ke Axis, lalu kita ke linear. Oke. Lalu untuk ADX ini kita pergi ke Axis transform. Kita akan gunain Axis ADX 10 ya teman-teman, yang CSC 10. Lalu untuk film look di sini saya akan gunakan load, lalu pergi ke film look, lalu ke D60 ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, sebenarnya ini bisa kita menggunakan Cineon ya teman-teman. Jadi dua ini diganti Cineon bisa, tapi untuk kali ini enggak, karena aku ingin looknya itu dark. Jadi kalau Cineon itu masih terlihat seperti digital,
dan sedikit apa namanya, kontrasnya tipis. Jadi di sini aku gunakan linear to ADX ya teman-teman di sini. Oke. Jadi efeknya ke seluruh apa namanya, shot atau ke seluruh footage. Lalu di mana kita akan lakukan correction, kita akan pergi ke clip di sini ya teman-teman. Jadi untuk clip pertama di sini kita akan lakukan correction ya teman-teman. Oke. Aku akan adjust untuk HDR di sini, kasih nama HDR. Oke, aku akan ke HDR, langsung akan tambah exposure di sini. Oke, kurang lebih gini teman-teman. Lalu untuk next node, aku akan ke primary nodes, aku akan adjustment untuk kontras dan sebagainya. Highlightnya aku akan turunin dulu. Oke, highlightnya kita akan turunkan kurang lebih angka 50-an teman-teman ya. Oke, before after ke primaries. Oke, lalu aku akan adjustment untuk kontrasnya, sedikit tambah kontras. Oke, pivotnya kita turunkan, kontrasnya kita tambah. Jadi kita akan bikin looknya kayak film perang ya teman-teman ya, before after. Oke, jadi ini untuk koreksi ya, sebelum sesudah. Lalu next di sini aku akan apa namanya, pisahin beberapa warna. Aku akan gunakan teknik apa namanya, layer node di sini. Di sini aku akan kasih color cast. Oke, di color cast ini aku akan adjustment untuk gamanya. Aku akan arahin ke warna biru, kurang lebih segini teman-teman. Ini apa namanya, tuh gamanya. Aku akan tambah layer node ya teman-teman. Di sini kita akan gunakan layer node. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, tapi sebelum itu di sini aku akan kasih satu node lagi. Node ya teman-teman, berubah dari sini. Pre-saturation. Nah, di sini aku akan tambahkan post-saturation. Oke. Teman-teman, untuk pre-saturation di sini aku akan kasih sekitar 35. Nanti untuk di post ya mungkin akan aku adjustment. Oke, akan aku adjust untuk shadow di sini teman-teman. Ini udah biru kan. Aku akan pisahin warna shadow dengan color cast di sini. Oke, aku akan pergi ke qualifier. Kita akan lihat menggunakan highlights ya teman-teman di sini. Ya teman-teman belum tahu, terkadang aku suka menggunakan panel ya teman-teman seperti ini. Oke, kita akan arahin ke daerah shadow-nya. Jadi daerah shadow aku tidak mau terlalu terkena warna biru. Jadi aku correcting. Lalu untuk key-nya aku akan kurangin sekitar mungkin 800. Oke, cek lagi. Oke, kurang lebih segini ya teman-teman. Aku akan tambah lagi node di sini. Masih paralel. Cuma di sini aku source-nya akan ngambil dari primary teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Aku akan pisahin untuk warna skin. Oke, aku akan gunakan qualifier. Kita akan rapikan teman-teman. Oke, before after. Oke, skin tambah node lagi. Di sini aku akan adjust untuk apa namanya, white-nya ya teman-teman. Highlights. Akan aku netralin nanti untuk highlights-nya. Tapi sebelum itu aku akan kasih look netral. Di sini aku akan adjustment untuk netral, warna netral sekitar 0,7. Di sini juga 0,7. Noise-nya aku akan aktifin. Oke,
Lalu tuh ini sekitar 500. Kurangi lagi teman-teman sekitar 400. Oke. Lalu aku akan tambah lagi di sini untuk highlights. Aku akan kasih layer node juga. Namun di sini aku akan hapus. Oh sorry. Di sini aku akan ganti dengan ini. Aku tarik apa namanya line RGB-nya. Yang ini aku akan delete. Aku akan hapus satu. Dan ini aku akan hapus. Langsung di sini aku akan ganti kompositnya ke color. Oke. Aku akan rapikan. Oke, untuk highlights di sini aku akan geser ini ke highlights-nya teman-teman. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini before after. Akan adjust lagi untuk color cast-nya, kita masih bisa mainkan di bagian color cast di sini. Oke, kalau aku akan turunkan untuk gamanya, turunkan. Lalu untuk daerah skin juga aku akan sedikit turunkan untuk gamanya. Lalu aku akan tambahkan untuk apa namanya temperaturnya sedikit ke orange, sedikit aja. Oke. Shadownya sini aku akan rapiin lagi untuk shadow. Oke, nice. Lalu di sini aku akan adjustment lagi untuk beberapa koreksi, terutama ada di daerah bawah sini ya teman-teman. Adjustment. Oke, kurangin. Bawah, aku tambah lagi ya, pakai parallel node di sini. Bukan adjustment untuk bagian tengahnya. Oke, aku tambah sedikit. Sedikit aja teman-teman. Oke, nice. Lalu aku akan sedikit rapiin untuk daerah apa namanya, daerah shadow mungkin di HDR-nya. Di shadow kita akan rapiin dikit. Oke, 30 cukup. Ini before, ini after koreksi ya teman-teman. Dan development apa namanya, pemisahan look di sini. Oke, lalu aku akan tambahkan di group post di sini sebelum ODT. Aku tambah node ya. Sini soft light. Ini untuk beberapa video kemarin aku juga udah menggunakan teknik ini. Kita akan ke glow. Di sini aku akan rubah ya untuk advance controlnya, composite-nya menjadi soft light. Oke, lalu untuk threshold-nya kita akan turunkan kurang lebih segini teman-teman. Oke, lalu aku akan balik lagi ke clip dan di post saturation sini aku akan kurangin untuk saturasinya. Maybe sekitar 30 35. Sorry. 35. Masih kebanyakan 33 mungkin. Oke, 33 ya. Cukup teman-teman. Oke, nice. Aku akan balik lagi ke grup post sini teman-teman. Jadi di setelah soft light ini bukan tambah node, aku akan kasih di sini tekstur. Aku akan gunakan film creator
sini aku akan matikan, lalu untuk dalam loopnya di sini juga aku akan matikan, untuk vignette-nya aku akan matikan, bloom-nya matikan, halation nyala, belum get mati, flicker mati. Oke. Di sini hanya ada halation dan grain, bukan gunakan ini teman-teman. Untuk halation-nya aku akan tambah lagi sekitar segini. Lalu untuk grain-nya aku akan gunain di 35 mili segini, 350 ya. Size-nya mungkin di kisaran 100. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, aku akan kembali lagi ke klip ya teman-teman. Aku akan kurangin lagi untuk daerah bawahnya. Oke, untuk daerah tengah. Oke, aku kurangin lagi ya sedikit teman-teman untuk apa namanya saturasi yang sebelah sini. Mungkin sekitar 30. Kalau aku akan tambahkan di sini HSV, lalu di sini channelnya seperti biasa, ini nama HSV. Sini aku akan tambahkan untuk gain. Aku turunkan untuk gamma ya teman-teman. Oke. Oke, sebelum sudah. Oke. Oke, nice. Lalu aku akan tambahkan lagi di sini untuk apa namanya? Oke, di sini aku akan tambahkan hue versus saturation. Sedikit aku akan kasih warna untuk bajunya ya teman-teman di sini. Oke, lalu untuk ke skin tone di sini aku akan adjustment sedikit ke warna oranye gamanya. Oke, cukup. Oke, before, after ya. Oke. Lalu untuk next node, aku rapikan dulu. Ini aku kasih nama hue shot. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke shot selanjutnya, shot yang ini. Jadi teman-teman nggak usah building dari awal lagi, jadi teman-teman cukup arahin kursor ke shot yang udah teman-teman grading, lalu teman-teman tinggal klik scroll tengah ya teman-teman. Jadi di scroll itu kan bisa diklik di mouse, dan teman-teman tinggal klik ini. Oke, langsung jadi seperti ini. Jadi ada yang di sini tadi akan masuk di sebelah sini. Oke, di sini kita akan off-kan dulu. Lalu bagaimana untuk color matchingnya? Color matching teman-teman bisa manfaatkan tools yang ini teman-teman. Salah satunya tools yang ini. Di sini banyak, tapi di sini aku akan ngajari teman-teman menggunakan select clip. Oke, teman-teman bisa klik apa namanya dengan tahan, kalau di Mac, nah tahan komen ya, tahan komen di keyboard. Teman-teman klik yang sudah di grading tadi ini, oke, akan tampil seperti ini. Setelah ini teman-teman bisa color matching di sini. Oke, sini aku akan sini bagus. Terlihat ya teman-teman, di color scope di sini juga terlihat kalau di sini agak bright. Jadi bagian tengah ini teman-teman agak bright, tapi untuk highlightsnya sedikit masih bright di sini. Ini nggak apa-apa karena memang dari sini lebih terang. Oke, kita akan
Tapi untuk warna lainnya oke. Akan coba ke exposure dulu. Kan turunnya exposure-nya besar segini. Oke, nice. Lalu untuk warna baju juga ini terlihat lebih saturated. Aku akan kurangin di sini ya. Oke, kurang lebih segini. Lalu untuk bagian fokus tengah ini aku akan matiin. Jadi untuk yang di sini karena ini tidak diperlukan, aku matikan. Untuk ASP oke cukup. Kita akan coba play. Oke, untuk warna baju teman-teman di sini terlihat lebih sedikit magenta. Aku akan adjust untuk hue versus saturation-nya. Dan rubah sedikit biar sama warnanya sedikit ke orange. Oke, kurang lebih seperti ini. Terlalu banyak teman-teman, sedikit aja. Oke. Oke, jadi untuk daerah baju masih berapa sedikit oversaturated. Untuk daerah tengah sini aku akan kurangin. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa cek. Lalu ada teknik lagi untuk color matching selain ini. Jadi teman-teman bisa ke ini dulu, teman-teman grab still. Setelah teman-teman grab still, teman-teman pergi ke shot yang tadi. Contohnya mungkin di sini. Teman-teman bisa gunakan ini, image wave. Teman-teman klik. Lalu teman-teman bisa cek ya di sini ada. Oke, kita akan geser. Jadi contohnya aku akan mengerjakan yang cowok ini. Kita akan cek apakah warna skin tone-nya udah sama atau belum. Ternyata sedikit kuning untuk di sini. Aku akan kurangin sedikit skin tone ya. Aku akan kurangin untuk temperaturnya. Oke. Ada di sekitar ini. Dan udah sama. Oke. Contohnya seperti ini. Jadi untuk shot yang sudah di grading, contoh ini shotnya sama kan dengan ini, footage-nya bahkan sama. Teman-teman sama seperti tadi, tinggal gunain scroll mouse, arahin ke yang sudah di grading, klik aja. Oke, udah langsung seperti ini. Lalu untuk shot ini juga tinggal klik aja, arahin seperti ini. Oke, lalu kita akan cek lagi menggunakan select clip ini teman-teman. Pergi ke sini dan oke, good. Lalu untuk melihat beberapa shot, karena kita pilih select clip ya teman-teman, teman-teman bisa gunain komen lagi, tahan komen langsung, lalu klik footage yang udah di grading. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Oke, ini juga footage-nya sama dengan ini. Aku akan pilih ini. Oke, di sini terlihat apa namanya, terlalu over ya teman-teman. Cek. Oke, bagian baju aku akan gunain ini, lalu aku akan invert dan aku kurangin. Atau oke teman-teman, di sini terlihat lebih ini ya, over ya untuk bajunya. Aku akan kurangin. Di sini yang bawahnya aku akan delete ya teman-teman. Aku hanya akan gunain. Oke, ini aku akan delete. Oke. Di sini aku akan gunain power window ini. Arahin ke sini. Oke.
Lalu aku akan turunkan untuk highlights-nya bagian baju. Oke. Akan kurangin. Setelah itu kita akan tracking ya teman-teman. Oke. Kalau terlepas kita akan manual tracking gunain frame. Kita akan geser. Oke, di sini aku akan set lagi menggunakan qualifier. Dan untuk daerah highlight saja yang akan aku pilih. Seperti ini. Oke. Oke. Lalu di shot ini ada apa namanya? Sky yang terlihat. Nama dulu ya. Mengganggu ini teman-teman. Kuning. Jadi aku akan coba apa namanya? Hilangin untuk warna kuning ini. Oke, mungkin aku akan tambah di note sini teman-teman. Kita akan hilangin ya. Coba kita gunakan dulu hue versus saturation di sini. Oke. Oke. Sky yellow. Mungkin di sini, nah di sini juga ada, aku akan tambah kayak yellow. Akan cek ya dua shot ini. Oke, nice. Lalu tinggal satu shot yang ini teman-teman. Oke, seperti biasa ya, seperti tadi aku akan klik apa namanya salah satu yang udah aku grading. Contoh ambil di sini. Oke. Karena di sini nggak ada sky tadi, aku offin atau bila perlu aku hapus. Lalu kita akan lihat shot master tadi, kurang lebih di sini. Oke, di sini yang terlihat oversaturated adalah di daerah rumput teman-teman. Daerah rumput sini aku akan apa namanya kasih satu note lagi di sini. Ini untuk rumput ya teman-teman. Kita gunakan qualifier. Aku akan select di sini untuk kita rapikan. Oke, lalu aku akan turunkan untuk highlights-nya. Akan cek lagi. Oke, lalu aku samakan untuk warnanya menggunakan gamma ya teman-teman. Lalu untuk hue versus hue-nya di situ ada sedikit warna kuning. Oke, ternyata tidak terdeteksi teman-teman. Kita kasih nama dulu rumput. Oke, aku kurang lagi untuk daerah rumput di sini. Sebelum, sudah ya teman-teman. Oke, jadi untuk sedikit kita tambahkan untuk shadow-nya. Oke, lalu kita turunkan gamma di sini. Oke, kita akan cek semua shot teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Kita akan cek beberapa shot yang ini ya teman-teman, yang
yang tidak sama. Oke, oke, kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, jadi aku akan sedikit jelasin atau breakdownin. Jadi footage-nya kita grupin berdasarkan scene. Setelah itu kita akan gunain pre-clip, ada clip, lalu ada post-clip. Jadi untuk pre-clip di sini kita akan masukkan editingnya. Jadi dari kamera ke color management kita, yaitu DaVinci White Gamut. Lalu untuk post-clip di sini, jadi dari look, karena ini satu scene, biasanya satu scene itu untuk looknya akan sama. Tetapi kalau memang satu scene ternyata looknya itu berbeda, jadi teman-teman harus pisahin untuk grupnya. Oke, setelah itu di sini IDT-nya. Oke, aku matiin seperti ini teman-teman. Jadi akan off semua. IDT-nya seperti ini. Jadi dari oh sorry teman, ternyata ada kekeliruan color space-nya di sini P3. Ini harusnya ke Rec 7 or 9. Oke, nggak apa-apa. Oke, warnanya juga masih nggak meleset karena dia color space bukan gamma. Kalau tadi kita salah gamma, otomatis gelap terangnya akan berubah. Jadi imbasnya hanya di warna. Kalau P3 tadi kan seperti ini ya teman-teman. Maaf. Oke, kita rubah ke Rec 7 or 9. Jadi warnanya akan terlihat lebih keluar dan kita akan set lagi untuk post clip di sini. Aku akan kurangin mungkin sekitar 25. Oke, benar. Aku akan rubah ya untuk semuanya. Jadi di sini juga sekitar 25, di sini juga aku copy ini 25. Di sini juga, di sini juga, lalu di sini juga. Oke. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, aku lanjut tadi kita udah benerin untuk auditinya. Tadi ada kekeliruan. Lalu untuk menggunakan apa namanya load di sini, film look ini aku menggunakan jadi dari Rec 7 or 9 aku convert ke linear, lalu dari apa namanya linear axis tadi ke ADX ini, lalu ke film look. Kenapa aku gunain ini? Karena ini sifatnya lebih apa ya namanya ya, aku jelasinnya lebih dark ya teman-teman daripada menggunakan sinian, dan lebih ke agak filmic gitulah daripada menggunakan sinian gitu. Tapi ini perasaan aku aja sih. Tapi kalau teman-teman punya pendapat atau teman-teman mempunyai apa namanya argumen sendiri atau pendapat sendiri, itu bisa bisa tulis di kolom komentar. Oke, untuk film look aku menggunakan film look dari DaVinci Resolve dan tidak menggunakan enhancer, tidak menggunakan lain-lain gitu. Di sini mungkin bisa rubah ke sedikit warm, kalau teman suka warm, atau sedikit lebih cool lagi di sini, atau ke normal seperti ini. Sepertinya tadi sedikit cool lebih bagus teman-teman. Akan rubahnya ke D ya ini. Oke. Oke, lanjut. Di sini ada tekstur. Tekstur aku menggunakan film look creator. Sebenarnya teman-teman juga bisa gunain untuk film grain di sini ya teman-teman. Di sini juga ada film grain, ada elevation juga ada. Ini elevation juga ada. Ini juga teman-teman bisa gunakan. Lalu di sini ada soft light. Soft light di sini fungsinya adalah untuk kalau tadi kan seperti ini. Jadi kontras dan cahayanya akan berbalik ya teman-teman ya. Lihat. Magic sih sebenarnya tools soft light ini. Tuh. Tapi ini lebih cocok digunakan untuk film-film ya teman-teman. Kalau untuk komersil kayaknya menurut aku kurang sih. Karena kan komersil biasanya kontrasnya lebih tipis. Kalau film kan kontrasnya kadang lebih tebal gitu teman-teman. Oke. Sebelum soft light ini sudah ya teman-teman. Lalu untuk adjustment per clipnya kurang lebih seperti ini. Jadi aku menggunakan teknik layer node, dan untuk paralel hanya ada di sini teman-teman. Itu pun untuk shot yang ini, untuk shot yang ini beberapa udah mati. Maksudnya saya matikan gitu. Oke, ini jadi hanya teknik apa namanya
layer node. Kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, untuk tutorialnya cukup sampai di sini. Jika teman-teman suka, jangan lupa teman-teman like. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.